Shalom untuk teman-temanku semua. Nama aku Jimmy. Kembali lagi pada kesempatan video kali ini. Dan pada topik video di saat ini, aku mau ngebahas soal menjadi sumber. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang-orang Kristen, untuk menjadi sumber itu bukanlah perkara yang mudah ya. Nah, tapi tentu saja kita menjadi sumber itu tidak semena-mena langsung jadi gitu ya. Yang maksudnya adalah nggak instan, ada tahap demi tahap ya, ada proses yang harus kita lakukan ya. Menjadi sumber itu maksudnya gimana? Jadi kita kan menjadi serupa seperti Kristus ya, bukan menjadi sama. Kalau menjadi sama itu berarti saingannya Tuhan ya, kita jadi dewa. Nah, tapi kalau menjadi serupa seperti Kristus, yaitu berarti yang dimana setiap hari perjalanan hidup kita hari demi hari, langkah demi langkah itu menuju kepada kesempurnaan dari Yesus sendiri. Ya. Nah, maka dari itu di dalam setiap perjalanan kita, maka kita juga pasti merasakan bahkan mengalami yang namanya menjadi sumber. Ya. Kristus itu sang sumber kita. Ya. Dan Kristus itu adalah Bapa kita. Nah, maka dari itu kita sebagai anaknya, kita pun juga pasti dong meniru tingkah laku dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Maka dari itu kita bisa menjadi sumber bagi orang lain. Karena apa? Ya karena kita anaknya. Ya. Sumber itu turunkan ke dalam kita, lalu kita alirkan ke orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, itu sama halnya dengan penginjilan ya. Di mana penginjilan itu kita menjadi sumber. Kita bukan menjadi preacher, kita bukan menjadi pendeta, kita bukan menjadi pengkhotbah. Tetapi yang pengertian sejatinya dari penginjil itu kita menjadi sumber ya, kita mengalirkan berkat-berkat ya kepada orang lain karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberkati kita ya, lalu kita menjadi sumber dan kita harus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi tidak lagi ya yang dimana kalau kita dalam menginjil itu kita berkhotbah, mengkhotbahi orang lain itu enggak. Jadi pengertian yang sebenarnya itu kita menjadi sumber berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita, bagi saudara-saudara kita, ya. Baik yang seiman maupun yang tidak seiman sekalipun. Ya. Jadi berkat itu tidak hanya sebatas kepada sesama kita ya toh, satu agama, satu kepercayaan, no. Tapi kita menjadi sumber berkat itu untuk orang-orang yang sekalipun tidak satu kepercayaan sama kita dan bahkan tidak percaya dengan Tuhan gitu. Ya. Kita menjadi teman buat mereka, kita merangkul mereka, kita menjadi sahabat bagi mereka, ya. Merangkul di sini bukan dirangkul pakai fisik ya, merangkul di sini dalam tanda kutip ya, yang artinya kita menjadi teman baik ya. Kita harus belajar untuk berempati terhadap mereka, tidak hanya bersimpatik saja, tapi kita belajar untuk berempati. Kita benar-benar memahami kedalaman isi hatinya ya. Tapi banyak juga orang-orang di luar sana itu ya tidak mau diikut campuri gitu. Jadi kamu tuh siapa saya, kok ikut campur masalah saya gitu. Sudah pergi sana. Nah, itu sama seperti kejadian di mana
Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini, ya, berpesan kepada murid-muridnya, kalau kamu hendak berkunjung ke rumah orang lain, ya, dengan sopan pastinya ya, dengan sopan dan santun, ya, sudah diketok, lalu pintu dibukakan, oh, misalkan dipanggil dia dipanggil guru atau nabi gitu, silakan masuk ya, diterima sama pemilik rumah tersebut, ya silahkan gitu, silahkan menginjil dengan sopan dan teratur ya, nggak sembarangan juga gitu. Nah, tapi kalau kamu sudah mengetok pintu dengan sopan, ya, tapi ya ada balasannya, tapi balasannya nggak enak. Siapa itu? Nggak usah berkunjung ke rumahku dulu, pergi sana. Nah, di situ Tuhan Yesus berpesan, kebaskanlah debu pada kakimu gitu. Jadi kayak di kakinya tuh di esrek-esrek, srek, mengebaskan debu ya di depan pintu gitu. Yang artinya adalah memberikan peringatan bahwa aku ini datang untuk memberitakan kabar baik gitu. Ya, tapi kamu sendiri menolaknya, ya sudah gitu. Dikebaskan debu gitu sebagai tanda peringatan gitu. Nah, cuman ini biasanya ya untuk orang-orang yang mungkin sama kepercayaan, bahkan sudah beragama Kristen lama gitu, nah, tapi bebal gitu. Nah, biasanya sikapnya seperti ini. Tapi untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus dan orang-orang di luar Kristen ya, biasanya tuh mereka ya mau menerima, mau mendengarkan dulu gitu. Jadi pintunya mau dibukakan dulu. Nah, jadi kuncinya adalah ya jadilah sumber ya. Kalau kita menjadi sumber itu, kita penginjilannya itu pasti dipimpin oleh Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus itu sopan dan teratur ya, enggak sembarangan, enggak balas dengan caci makian ya. Kalau misalkan ada orang yang benar-benar menolak gitu ya, sampai kita dicaci maki gitu, nah ya sudah ya, kayak istilahnya kita mengebaskan debu dalam dalam sikap kita gitu ya. Ya sudah, mereka tanggapannya seperti itu, oke, baiklah gitu. Nah, itu seperti kita itu mengebaskan debu kepada mereka, memberikan peringatan ya. Jadi untuk kedepannya dalam jangka waktu yang cukup lama ya, kita tidak usah untuk menginjil kepada mereka-mereka yang seperti itu, yang mencaci maki atau bahkan berkata kasar kepada kita gitu. Ya, jadi singkatnya adalah kita harus semakin serupa seperti Kristus ya, karena kita pastinya menjadi sumber berkat bagi mereka-mereka, sumber kedamaian, sumber sukacita, sumber jawaban ya. Kita menjadi sumber penuntun bagi mereka gitu ya. Jadi itu aja pesan di video kali ini, dan mudah-mudahan kalian ada mendapatkan inspirasi dari video kali ini. God bless.